Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Oktavian Nurkolilisop. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik e-commerce. Di sini adalah materi-materi yang akan saya bahas. Yang pertama, perdagangan elektronik. Transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Transaksi ini akan melintasi batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasi sebagai e-commerce. Dalam membatasi transaksi internal versus eksternal sebagai bisnis elektronik atau pedagang elektronik tidak akan menawarkan banyak bantuan. Karena kebanyakan orang menganggap bisnis elektronik dan perdagangan elektronik sebagai satu hal yang sama. Selanjutnya ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Meningkatkan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya ada kendala-kendala e-commerce. Di sini ada biaya kendala-kendala tersebut seperti biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya, inteligensi bisnis. Melaksanakan e-commerce bukanlah suatu keputusan yang diambil tanpa pertama-tama meraih pengetahuan yang terlebih dahulu tentang perusahaan atau hubungan dengan para pelanggan, pesaing, pemasok, atau pihak-pihak eksternal lainnya. Inteligensi bisnis ini adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Adapun isinya ya seperti berbasis data yang digunakan untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena ia lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Selanjutnya ada mesin pencari, yaitu suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau sekelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Selanjutnya, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Masalah dalam penentuan strategi e-commerce yang terbaik memiliki beberapa kemungkinan solusi. Namun strategi yang paling sering disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang akan dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama-nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional. Istilah yang sering digunakan untuk iOS adalah EDI atau EDI, atau yang disebut dengan Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional extranet yang serupa dengan internet, tetapi terbatas hanya untuk mitra-mitra bisnis yang dapat terpilih dan terpercaya. Di sini ada manfaat iOS. Apa sih manfaat iOS? Ada dua nih, yaitu efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Yang pertama, efisiensi komparatif adalah dengan bergabungnya dengan iOS, para sekutu dagang dalam memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Ada dua, yaitu efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri. Dan efisiensi interorganisasional memang meliputi perbaikan-perbaikan dengan diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu kekuatan penawaran.
kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya EDI atau EDI. EDI ini terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Meskipun EDI ini merupakan teknologi yang lebih lama, ia tetap memiliki lebih penting karena memfasilitasi berbagai besar mayoritas perdagangan B2B. Selanjutnya, strategi B2C untuk e-commerce. Nilai uang e-commerce B2B membuat nilai uang e-commerce B2C terlihat begitu kecil. Hanya sekitar 6% dari nilai e-commerce dihasilkan oleh B2C. Jadi, mengapa memahami strategi bisnis untuk e-commerce B2C menjadi begitu penting? Di sini saya akan menjelaskan, ada dua alasan. Adalah semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital, dan semakin banyak pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Kecepatan komunikasi yang lebih cepat dari komputer-komputer rumah juga telah membuat pengiriman produk-produk digital menjadi lebih praktis. Nah, kekhawatiran akan pencurian informasi seperti informasi kartu kredit telah digantikan dengan penerimaan. Selanjutnya ada langkah e-commerce berikutnya. Nah, di sini ada dua, yaitu perdagangan bergerak dan nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Di sini saya akan menjelaskan perdagangan bergerak. Nah, penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Ya kan? Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi telepon seluler dari generasi analog menjadi generasi digital, istilah telekomunikasi generasi ketiga telah secara longgar digunakan untuk teknologi nirkabel yang mampu memindahkan data. Selanjutnya, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Nah, komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyediaan jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler yang akan memungkinkan terciptanya komunikasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Selanjutnya, menggunakan internet. E-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Nah, pertama kalinya dalam internet, ketika pemerintah Amerika membuat suatu jaringan yang disebut ARPANET. ARPANET ini menunjukkan bahwa permintaan dan penerimaan data oleh seorang melalui suatu jaringan yang kompleks yang melibatkan banyak komputer dan koneksi jaringan adalah suatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.